Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema hari ini, baca temanya saja sudah menyejukkan, ya, sudah menyejukkan. Dipelihara dalam kekuatan Allah, ya. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini adalah satu tema yang belum dibahas saja sudah senang dengarnya, ya. Hati sudah seperti tanah kering yang kena air hujan, ya, apalagi kalau udah berbulan-bulan tidak hujan, ya, maka akan terasa sejuk, nyes gitu ya. Nah, kita akan membahas tema ini pada kesempatan kali ini. Ini adalah Minggu Eksposisi. Kita melanjutkan eksposisi kita di surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan boleh mengikuti di layar atau di handphone masing-masing. Demikian sabda firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang tema kita. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Ya. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Setiap orang ingin hidupnya terpelihara atau dengan istilah lain terjamin. Ya. Demi jaminan itu, maka orang berupaya menabung, berupaya memitigasi risiko-risiko yang bisa terjadi di dalam hidupnya. Karena itu ada yang namanya asuransi. Jaga-jaga, kalau nanti tiba-tiba breadwinner atau pencari nafkah dalam keluarga tidak ada lagi, bagaimana nasib anak-anaknya?
Maka orang berupaya ikut berbagai macam jaminan, ya, insurance, nah, asuransi, ada jiwa, ada kesehatan dan lain-lainnya. Bahkan pemerintah juga menyediakan. Untuk apa? Untuk memitigasi risiko yang sangat mungkin terjadi, ya, kapanpun, tidak bisa diprediksi, ya. Tetapi tentu semua insurance itu, jaminan itu, syarat dan ketentuannya berlaku. Ya, ada yang kalau tidak bayar iuran langsung mati itu atau nonaktif itu jaminannya, ya. Maka harus ada timbal balik antara keduanya, ya, sepakat. Maka ketika salah satu pihak atau si penerima jaminan ini lalai menjalankan bagiannya, maka otomatis jaminan tersebut batal demi hukum atau perjanjiannya, ya, telah membatalkan perjanjian dengan sendirinya, ya. Kepada Tuhan, ketika Tuhan mengikat perjanjian atau memberikan jaminan kepada manusia, tidak demikian, ya. Dari awal Tuhan langsung memberikan. Tetapi jangan salah, bukan berarti kita nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Hanya saatnya berbeda, ya, bukan timbal balik, ya, bukan begitu. Tapi semuanya dari Tuhan dulu, anugerah. Kita diberikan jaminan anugerah keselamatan tanpa mempertimbangkan performance kita di awal, ya. Maka itulah yang disebutkan dengan anugerah, ya, bukan upah. Upah itu sesuatu yang pantas kita terima karena kita sudah mengerjakan berbagai hal, ya, dan itu sesuatu yang sudah hak kita menerima. Sedangkan keselamatan kita tidak berhak, tetapi Tuhan mau atas kedaulatan kehendaknya memberikan keselamatan kepada manusia. Namun, ya, manusia tidak disuruh tidur dan tidak ngapa-ngapain. Ya, dan kita udah sering juga membahas hal ini, ya. Manusia harus meresponi kebaikan Tuhan dengan hidup yang bertanggung jawab, atau di dalam Alkitab dikatakan kerjakan keselamatanmu. Bukan kerjalah sedemikian supaya selamat, bukan. Tetapi keselamatan yang diterima itu harus dikerjakan. Di ayat ketiga dikatakan kita itu sepatutnya memuji Tuhan, ya. Kita sudah sepatutnya memuji Tuhan. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini juga membicarakan tentang keesaan Allah, ya. Ketika memuji Tuhan, memuji Bapa, memuji putranya Yesus Kristus, dan nanti juga ada dibahas tentang roh dan juga roh Kristus, ya, di ayat-ayat terakhir di perikop ini. Nah, maka mengapa kita memuji Tuhan? Di sini sudah dijelaskan dengan cukup detail, ya. Yang pertama, karena rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini membuat kita sudah sepatutnya, sewajarnya, sepantasnya kita memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan sikap kita, dengan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Karena apa? Tuhan bukan sekadar memberi janji-janji yang tidak bisa dilihat track recordnya, ya. Sekarang ini sedang musim umbar janji, ya. Lagi musim umbar janji. Kalau di tahun politik akan ada begitu banyak janji, ya, yang sangat mungkin atau hampir pasti tidak semuanya bisa ditepati, ya. Karena ada ahli politik bilang, ya, politik itu adalah seni bagaimana membuat janji dan kemudian memberikan penjelasan kenapa janjinya tidak ditepati. Ya, itu seorang ahli politik mengatakan seperti itu di sebuah podcast yang pernah saya tonton. Tentu sebagian mungkin ditepati, ya, tapi pasti ada yang tidak ditepati karena kalau janji itu pasti dibuatnya begitu bombastis, ya, begitu bombastis, ya, sehingga nanti baru dengar aja kalau orang rasionya cukup kuat berpikir, mana mungkin itu bisa jalan programnya, dari mana duitnya dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau Tuhan, ya, Dia memberikan janji pasti digenapi
ketika Tuhan memberikan janji keselamatan, ya sejak kitab Kejadian lalu walaupun jaraknya itu ribuan tahun, ya puluhan generasi, tetapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi, ya melalui penebusan yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya, maka janji-janjinya yang lain kita bisa dengan yakin sepenuhnya, hakul yakin bahwa janji-janji Tuhan yang lain juga pasti digenapi. Karena sudah banyak rekam jejak janji Tuhan yang telah Dia genapi. Termasuk yang paling penting, yaitu janji keselamatan. Kenapa paling penting? Karena janji keselamatan itu nggak ada durasinya, nggak ada periodenya. Kalau dibilang kamu akan diselamatkan 2 periode, waduh, kita takut nanti periode berikutnya bagaimana? Ya, nggak pakai periode, nggak pakai kalender, ya, selama-lamanya. Nah, karena itu pantas kita memuji Tuhan. Kristus sudah membuktikan dan bahkan catatan di luar Alkitab juga menyatakan bahwa Kristus pernah disalibkan dan menurut keterangan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi ada saksinya, ada data sejarahnya, bahkan yang di luar kitab suci Kristiani juga menyatakan demikian. Nah, di ayat 4 juga ada istilah menarik di terjemahan baru Alkitab bahasa Indonesia dikatakan kita menerima suatu bagian. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggris lebih tekanannya lebih kuat. Memakai kata bagian itu pakai kata inheritance, warisan. Ya, kalau dengar warisan biasanya kita lebih seger ya daripada cuman bagian. Kalau bagian sepotes kecil aja juga bagian namanya. Ya, tapi kalau bilang warisan, waduh, langsung kita segar. Ya, karena pikiran kita kalau warisan, waduh, nolnya ada berapa nih? Ya, langsung begitu atau berapa hektar? Namun ini warisannya bukan harta duniawi, tetapi harta sorgawi. Maka ini menyatakan bahwa orang percaya menjadi ahli waris. Ya, ahli waris bukan artinya pakar tentang ilmu warisan, bukan. Ya, ahli di sini artinya adalah penerima, ya, yang mendapatkan bagian untuk menjadi miliknya. Itu ahli waris. Dan ahli waris biasanya diberikan kepada seseorang yang menjadi anak dari orang yang memiliki harta untuk diwariskan. Ya, biasanya otomatis itu akan jatuh kepada anak. Ya, orang tua memberikan warisan kepada anak. Nah, kecuali mungkin ada pihak lain yang dapat kalau ada surat khusus, surat kuasa, ya, atau apa istilahnya itu ya, sebelum meninggal, surat wasiat. Ya, tetapi tanpa surat wasiat, seorang anak berhak mendapatkan warisan. Ya. Dan orang percaya berhak mendapatkan warisan kerajaan sorga. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Tuhan oleh iman melalui Roh Kudusnya, maka kita secara status menjadi anak-anak Allah. Ya, walaupun bukan anak kandung, anak angkat, lumayan lah. Ya, pokoknya anak. Ya. Dan dijelaskan dapat warisan, yaitu keselamatan. Dan ini adalah warisan yang paling menenangkan. Ya, kenapa? Karena tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Waduh, kalau warisan dari orang tua, katakanlah menjelang mungkin akhir hidupnya, waduh terjadi gonjang-ganjing ekonomi, sakit, kena tipu, bisnis bangkrut, bisa-bisa warisannya hilang. Ya, niatnya sih ngasih warisan, tahu-tahu ninggalin utang, misalnya. Itu kalau warisan di dunia, ya kan? Atau terjadi perang, wah diwariskan hotel 20 lantai, kena rudal, ya hilang. Mau gimana lagi? Apa boleh buat? Ya, kadangkala seperti itu, ya kan? Tetapi ini luar biasa warisannya. Tidak dapat binasa, ya, tidak dapat binasa. Berarti apa? Kekal selama-lamanya, tidak dapat cemar, ya. Kalau saya misalnya mewariskan satu bagian kolam yang jernih airnya, ya 2 tahun lagi mungkin udah keruh,
karena kena banjir, erosi dan lain sebagainya. Mudah cemar, ya kan, di dunia ini. Dan juga mudah layu. Ya, ini seperti ilustrasi tanaman, ya. Bisa layu, bunga yang begitu indah, tahannya berapa lama sih? Ya, nanti akan layu juga, ya kan? Kalaupun tidak layu seperti bunga Edelweiss, kalau kebakaran hutan gimana? Ya hilang juga, ya kan? Lalu deposit box-nya di mana ini? Ya, bukan di bank, bank masih bisa kena rampok. Ini tersimpannya di mana? Di sorga, ya. Di sorga, siapa yang mau maling ke sorga? Enggak ada. Ya, sorga aja di mana kita enggak tahu, apalagi tempat menyimpan warisannya itu lebih enggak tahu lagi. Ya kan? Lebih enggak tahu lagi. Maka itu membuat ketenangan luar biasa. Karena jaminannya, ya. Yang menjamin siapa? Tuhan. Ya. Jaminannya, warisannya ditaruh di mana? Di sorga. Ya. Kalau Tuhan yang menjamin, siapa yang bisa mau menggugat? Ya, siapa yang bisa menggugat? Ya, keputusannya final and binding. Ya, final dan mengikat. Ya, lalu Tuhan nggak bisa dicopot. Kalau di dunia, walaupun keputusannya final dan mengikat, orangnya bisa dicopot. Ya, dan sudah copot. Ya. Kalau Tuhan nggak ada yang bisa gugat, nggak ada yang bisa demo, nggak ada yang bisa menurunkan. Wah, maka tenang kita, tenang. Ya. Ini luar biasa, melegakan. Ya. Kemudian di ayat 5 ini yang menjadi tema kita, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Kalau kita dipelihara oleh orang tua aja udah nyaman. Ya, orang tua berupaya yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi banyak kondisi dan situasi di dalam hidup, orang tua tidak bisa sepenuhnya memelihara anak-anaknya seturut dengan yang ideal. Ya, nggak bisa karena orang tua pun terbatas, perusahaan pun terbatas. Ya, perusahaan bisa bangkrut, lalu kesulitan misalnya membayar apa istilahnya itu kalau pengurangan karyawan, kompensasi misalnya untuk karyawan-karyawannya. Ya, banyak hal yang tidak pasti. Tapi kalau dipelihara dalam kekuatan Allah, itu tenang. Ya, tapi tenang bukan berarti membuat kita menjadi leyeh-leyeh, ya, rebahan aja, santai-santai, enggak. Ya, itu diterima melalui iman dan iman itu aktif, bukan pasif, dikerjakan. Ya, dikerjakan, tetapi aktif dalam pengertian yang bagaimana kita juga jangan keliru paham. Ya, jangan keliru paham. Nanti ada penjelasannya di ayat yang ke-9. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu sudah, tapi belum sepenuhnya. Ya, already but not yet. Ya, Tuhan sudah memberikan keselamatan, tetapi lalu di dalam menjalani kehidupan kita diminta untuk bertanggung jawab, kita kerjakan keselamatan kita sebagai respons ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan ketika kita menjalankan iman kita, mempraktikkan iman kita itu akan ada banyak gangguan dan tantangan. Ya, karena kalau nggak ada gangguan, nggak ada tantangan, alat ukurnya apa? Orang itu punya iman yang teguh kalau nggak pernah digoyang. Ya, bagaimana dia tahan uji kalau nggak pernah diuji? Ya, ada kok itu sekolah-sekolah sekarang udah nggak ada ujian nasional. Ya, bukan nggak ada ujian, katanya ujiannya diganti jadi penilaian, jadi assessment. Padahal ya dia juga. Ya, lalu nggak ujian kerjaan soal, project. Ya, project itu ya tugas juga, itu ujian juga. Kalau nggak dikerjakan ya susah juga. Maka pihak terkait akan mendorong dan bahkan mendesak, ya, bahkan kalau perlu mendisiplin siswa atau mahasiswa yang nggak mau mengerjakan bagiannya, misalnya. Ya, jadi untuk mencapai level tertentu, tentu harus ada ujiannya dong. Kalau enggak, ya enggak terbukti. Makanya ketika iblis menantang, ya atau berbicara dengan Tuhan, ya wajarlah Ayub saleh, orang nggak ada hambatan di hidupnya, enak bener. Ya, bisnis lancar, anak banyak, ya, pantesan dia memuji Tuhan. Maka iblis mau coba kalau begini-begini, kata Tuhan coba aja, ya, silakan uji, hanya sayangkan nyawanya, jangan sampai mati, ya. Dan akhirnya baru itu namanya teruji. Kalau sudah diuji, kalau belum diuji, ya belum teruji, ya kan?
Makanya segala sesuatu harus diuji, termasuk karakter manusia, diuji. Ujian itu bisa dua bentuk, bisa yang menyusahkan, bisa yang terlalu menyenangkan. Ya, ada orang yang kalah ketika susah, ada orang yang kalah ketika nyaman. Ya, maka dua ekstrim ini sama bahayanya. Ya, ada orang meninggalkan Tuhan karena begitu susah hidupnya, begitu menderita dan dia kecewa melihat begitu banyak penderitaan, kelaparan, perang yang nggak berhenti-berhenti. Ya, di mana Tuhan? Kecewa dia. Ya, nggak tahan menderita. Ada yang justru meninggalkan Tuhan karena apa? Karena semua kebutuhannya, semua kekuasaan dia punya. Ya, dia anggap ini sebenarnya saya kok yang usahakan. Ini sebenarnya negara kami yang mengusahakan. Sehingga negara kami menjadi negara yang kaya, negara yang makmur, negara yang bisa membantu negara-negara yang masih berkembang, ya, yang belum maju. Ya, itu karena kehebatan masyarakat bangsa kami. Maka tidak perlu Tuhan. Ya, maka kita melihat banyak negara kaya yang dulunya cinta Tuhan, lalu meningkat ekonominya, sekarang merasa Tuhan sudah bisa disingkirkan. Ya, dengan tatanan sosial, dengan sistem ekonomi, semua yang begitu diatur, maka dianggap Tuhan tidak perlu lagi. Ya, Tuhan sudah mati. Ya, ini dunia punya kita. Kalau diselamatkan, kita yang menyelamatkan. Ya, maka manusia pengen menjadi pahlawan menggantikan Tuhan. Ya, nah kembali kepada firman Tuhan dikatakan bagaimana keselamatan itu sudah diberikan, sudah dikerjakan, sudah disediakan, tetapi nanti baru istilahnya serah terimanya, ya, dinyatakan pada zaman akhir, yaitu ketika kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ya, ini bedanya dengan warisan di dunia. Ya, kalau warisan di dunia bisa diambil, ya, atau take effect atau bisa diklaim ketika yang mau mewariskan itu sudah nggak ada, ya kan? Kalau warisan dari Tuhan beda, akan diberikan ketika yang menerima itu sudah nggak ada di dunia ini. Ya, maka kalau di dunia manusia kadang yang nakal-nakal berharap, oh, kapan ini yang memberikan warisan pergi, biar saya dapat warisannya. Ya, kepada Tuhan kita nggak bisa gitu, ya, karena kita bisa dapat kalau kita yang mati, ya, karena Tuhan nggak pernah mati. Maka kita harus hilang dulu dari dunia ini. Nah, orang nggak mau cepat-cepat hilang dari dunia ini. Maka selama kita masih ada di dunia ini, kerjakanlah bagian kita. Memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, ya, ini jaminan pemeliharaan Tuhan. Memberikan sukacita. Tuhan sudah mengerjakan penebusan yang menyelamatkan kita. Dan keselamatan paripurna yang dikerjakan oleh Yesus Kristus nanti akan diberikan ketika ia datang kedua kalinya, Maranatha, ya, sebagai hakim yang adil, ya, hakim yang adil. Tuhan nggak akan perlu panggil saksi-saksi. Kamu lihat kejadian ini nggak perlu, Tuhan tahu semuanya, ya. Tuhan punya maha mengetahui intelligence, ya, bukan artificial, tapi ultimate intelligence, ya, yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia. Ya, Tuhan udah tahu semuanya, semua terbentang di hadapannya. Dia akan menjadi hakim yang adil. Ya. Dan ini dikatakan bahwa sukacita di dalam pengharapan yang diberikan oleh Tuhan tidak membuat umat Tuhan bebas dari penderitaan. Ya, tadi di ayat ke-6 dikatakan bahwa penderitaan sesaat, ya, yang kamu alami, ya, itu tidak menggantikan sukacita. Misalnya ini sukacita, ada penderitaan ini hanya mengelilinginya tetapi tidak menggantikan sukacita. Maka itu yang seharusnya dijalani oleh umat Tuhan. Ya, penderitaan pasti ada. Ya, kalau orang tidak pernah menderita maka dia sangat rentan kena penderitaan sedikit saja sudah layu, sudah runtuh. Ya, maka jangan membuat segala sesuatunya nyaman dan terlalu enak sehingga orang malah tidak tangguh. Justru sukacita yang ditimbulkan
dari jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan, itu membuat umatnya tahan menderita. Ya, oh ini menderita, sakit nggak? Sakit, pasti sakit, bukannya nggak terasa. Ya, kita kan mengalami kesulitan, iya. Penderitaan, iya. Kesulitan, iya. Supaya apa? Supaya kita tahu keselamatan, keamanan, kenyamanan itu pun anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita, karena Tuhan. Dan bagian inilah pemeliharaan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan inilah yang menjadikan istilah perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Ya. Kenapa orang kudus, orang yang dipilih Tuhan, dia akan mengerjakan keselamatannya dengan tekun. Ya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tekun menolong orang percaya. Sekali lagi, ketekunan orang percaya bukan karena dia yang hebat, tapi karena ada Tuhan yang tekun menjaga umatnya, umat pilihannya. Ya, ini menjadi konsep ketekunan orang kudus atau perseverance of the saints. Ya. Nah, berbagai penderitaan ini untuk yang pertama untuk membuktikan kemurnian iman. Tentu di zaman itu kekristenan hanya kelompok kecil. Ya, kelompok kecil yang dianggap remeh, ya, tidak punya kekuatan. Ya, kalaupun diperpolitikan, wah nggak dipandang lah, itu masanya dikit, ya, masanya dikit, nggak banyak, dan belum ada zaman itu ada orang Kristen yang menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, enggak, ya, itu hanya kumpulan orang percaya yang nggak penting bagi penguasa politik di zaman itu. Karena itu banyak yang menderita kalau mereka mempertahankan imannya sebagai orang percaya, ya. Karena itu dikuatkan, keselamatan dinyatakan sudah dijamin oleh Tuhan, ya, di dalam kekuatan Tuhan. Karena itu orang percaya harus menjalani penderitaan. Untuk apa? Yang pertama untuk membuktikan, ya, bahwa dia imannya murni. Kalaupun belum terlalu murni, maka penderitaan itu adalah untuk membuat iman semakin murni, ya. Semakin kelihatan kilaunya. Ya, kalau orang yang hobi batu akik, batu permata tahu kan, bukan udah sekinclong itu ketika ditemukan, tidak. Itu dipecahkan dulu, ya, lalu menjalani proses berbagai-bagai macam. Kalau emas dibakar, ya, ada yang dipala lalu digosok-gosok, waduh, sedemikian rupa. Prosesnya panjang. Untuk apa? Untuk supaya kelihatan kilaunya itu. Ya, berharganya itu kelihatan setelah melalui proses. Ya, enggak ada perhiasan yang begitu hebat yang tanpa melalui proses, enggak ada. Justru semakin berat, semakin sulit, semakin panjang prosesnya, semakin mahal harganya. Ya, maka itu batik printing, batik cetakan sama batik tulis pasti lebih mahal batik tulis karena prosesnya. Ya, karena prosesnya. Nah, demikian juga orang percaya yang paling baik mutunya adalah orang percaya yang sudah mengalami berbagai-bagai ujian di dalam hidupnya. Tetapi berbagai kesulitan dan ujian dan penderitaan di dalam hidupnya diimbangi dengan berbagai anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan itu juga bentuknya banyak. Ya, untuk orang-orang yang sedih, Tuhan punya penghiburan. Untuk orang-orang yang lemah, Tuhan punya kekuatan. Untuk orang-orang yang putus asa, Tuhan punya pengharapan. Untuk orang-orang yang akan binasa, Tuhan punya keselamatan. Maka berbagai penderitaan, Tuhan punya kunci jawabannya. Tapi mengapa kita seringkali mencoba mencari jalur alternatif? Ya, jalur alternatif. Kalau Tuhan belum jawab-jawab, ya udah, saya coba cari alternatif lain. Ya, seharusnya kita menunggu jawaban Tuhan. Ya, dan dikatakan orang yang lulus ujian penderitaan akan mendapatkan pujian, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ya, di hari penghakiman. Yang muji, yang memuliakan, yang menghormati siapa? Yesus. Ya. Kalau orang muji kita, syukur-syukur kalau dia tulus. Kalaupun tulus kadang-kadang overdosis, ya. Apalagi sekarang, ya kan? Kalau banyak orang muji orang tertentu, wah,
kadangkali pujiannya tidak tulus karena kepingin dijadikan bagian dari tim pemenangan. Misalnya, wah puji-puji, ya kan? Bikin survei tinggi-tinggi, wah pengen masuk jadi tim. Atau sudah menjadi tim tapi pura-pura independen dan lain sebagainya. Bisa macam-macam. Ya, pujiannya mengandung kepentingan-kepentingan terselubung. Tapi di sini ketika orang percaya tahan uji, tahan menderita, maka Tuhan Yesus yang akan memuji, ya, yang akan memuliakan, ya, tapi tentu beda kemuliaannya dengan Tuhan, yang akan menghormati, hai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama denganku. Luar biasa, ya. Maka itu menjadi kerinduan, ya. Dari belakang kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan di depan kita juga mendapatkan kekuatan. Jadi dari masa lalu dapat kekuatan, dari masa depan kita dapat kekuatan karena Tuhan yang akan memberikan reward bagi kita, memuji kita, dan itu kedua kekuatan itu memberikan kekuatan dan jaminan bagi kita di masa kini untuk kita bisa menjalani kehidupan kita hari lepas hari, ya. Dikatakan orang percaya yang lulus ujian, nah di sini semuanya walaupun tidak melihat, kalimatnya begitu. Ya, kalau udah lulus ujian kehidupan, penderitaan, dia akan punya iman yang teguh dan bahkan semakin teguh hari demi hari. Kasihnya murni dan tulus dan akan semakin dimurnikan dan akan semakin tulus hari lepas hari. Dan juga akan mendapatkan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Waduh, ini luar biasa diksi yang dipakai, ya. Sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Maksudnya itu tidak bisa digambarkan. Ya, kalau bahasa Rasul Paulus kan dibilang betapa tingginya, luasnya, lebarnya, dalamnya. Waduh, itu maksudnya tak terkatakan. Ya, luar biasa. Ya. Maka itu hanya bisa didapat orang yang sudah mengalami berbagai-bagai ujian. Nah, ini yang saya katakan tadi di ayat 9. Ini ayat yang penting sekali agar kita tidak keliru memahaminya. Dikatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, ketika kita mendengar kata mencapai, maka kita akan dengan mudah mencoba mengertinya dengan istilah itu ada, tapi saya yang mencapainya. Ya, kita mencapainya. Tuhan sediakan, kita yang mencapai. Kalau kita nggak mencapai, tidak akan tercapai. Ya, yang adanya kitanya kecapaian. Ya, karena coba-coba mencapai nggak tercapai-capai. Akhirnya jadi capek deh. Ya, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris pertama King James Version (KJV), ya, itu pakai kata receiving. Ya, dan New American Standard Bible pakai kata obtaining. Kita itu menerima, ya. Tujuan keselamatan itu, tujuan iman yang adalah keselamatan, kita menerima dari Tuhan. Jadi bukan kita yang ngambil, ya, tapi Tuhan yang memberi, kita yang menerima. Ya. Tapi tentu ketika kita menerima, ya tujuannya tercapai. Ya, tujuannya tercapai. Maka ini perlu untuk dipahami agar kita tidak bergeser mengerti tentang keselamatan yang kita terima, bukan kita yang mencapainya. Ya. Nah, ini di 3 ayat terakhir berbicara tentang keselamatan itu datang. Ya, ini menarik. Dikatakan diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Wah. Padahal nabi itu kan dapat perintah Tuhan. Ya, dia akan menyatakan kebenaran. Artinya apa? Tidak seluruh yang disebutkan oleh nabi dia ngerti betul-betul. Ya, karena itu nabi-nabi yang bernubuat pun dia meneliti. Ya, dia meneliti. Termasuk juga oleh nubuatan dari nabi-nabi lain. Dari kitab-kitab suci yang ada di zaman itu. Tidak sepenuhnya mereka mengerti. Karena itu keselamatan yang datang melalui Roh Kristus diteliti oleh nabi-nabi. Ya tentu ini bukan Kristus dalam inkarnasi. Ya kalau di perjanjian lama adalah berbicara tentang Kristus yang belum menjadi manusia. Ya tetapi Kristus sudah ada sejak kekekalan. Ya ini menunjukkan kekekalan Kristus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya ini bukan karena malaikat kepo ya. Apa sih? Ya, biar ada yang bisa kita omongin ke teman-teman. Bukan. Tapi
Ini adalah kecintaan kepada Tuhan, maka malaikat tidak maha tahu. Ya. Maka mereka rindu, pengen tahu lebih banyak, tentang kebenaran. Bukan supaya ada update news untuk digosipkan kemana-mana. Ya, bukan. Ini bukan kekepoan yang kita pahami saat ini, beda. Tapi ini walaupun kekepoan ini yang benar, yang positif. Oh, pengen tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Nah, datang ibadah tengah minggu atau ikut melalui Zoom. Ada PA, saya pengen tahu lebih banyak. Ya, bukan untuk pergunjingan, tapi karena kerinduan, kecintaan kepada Tuhan akan membuat kita haus dan lapar. Ya, akan kebenaran. Makanya dibilang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini Injil. Ya, yang dikatakan yang sudah diberitakan kepada kamu oleh perantara-perantara, oleh dorongan Roh Kudus. Ya, itu dikatakan di ayat 12. Maka Injil itu bahkan dari sejak perjanjian lama, rencana keselamatan Allah diberikan dan terus berjalan dari generasi ke generasi, digenapkan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dan bukan hanya Kristus yang menderita, di situ jelas dibilang Kristus menderita untuk kemudian dimuliakan. Ya, maka ini pembelajaran penting bahwa penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Maka jangan takut kepada penderitaan, tapi ini penderitaan karena kebenaran, ya, bukan penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri. Ya, misalnya, udah saya nggak usah belajar karena kenaikan kelas dan kelulusan adalah anugerah, ya, bukan karena manusia. Ya, lalu nggak lulus, wah ini salib yang harus saya pikul. Ya salah sendiri kalau itu, ya. Salah sendiri. Tetapi ketika kita melakukan bagian kita berupaya, Tuhan akan menolong. Dan jangan pernah terpikir ini karena saya. Ya, itulah bahayanya. Kalau orang pandangannya ini karena saya sudah baik, saya semakin lama semakin baik, maka sudah seharusnya Tuhan menyelamatkan saya. Waduh, ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Ya. Karena itu di dalam teologi reform selalu menekankan Tuhan, kedaulatan Allah. Bahkan ketika progresif itu, ya, kehidupan kita semakin lama semakin baik, ketekunan orang kudus selalu dibilang karena Tuhan. Ya, begitu kita mau merasa kita mau naik, kita langsung turun, langsung jatuh. Ya, karena kesombongan itu yang paling bahaya. Ya, dan semua nabi-nabi, rasul-rasul yang memberitakan kebenaran, semuanya menderita. Ya, ada yang menjadi martir, ada yang tidak. Tapi semuanya menderita, karena memang itulah jalannya. Ya, maka jangan pikir kalau ikut Tuhan yang miskin harus kaya. Ya, enggak. Tapi enggak juga yang kaya harus miskin, ya enggak juga. Ya, karena bukan itu yang penting. Yang penting itu keselamatan. Ya, tentu secara logika orang yang kerja keras, orang yang memberikan effort lebih, ya akan mendapatkan lebih banyak. Itu hukum alam. Ya, itu hukum alam. Tetapi ketika berbicara tentang kekristenan, ke Kristus yang sejati, itu adalah berbicara tentang Allah yang sudah berkorban bagi manusia dan sudah seharusnya kita mengabdi bagi Allah tanpa hitung-hitungan. Ya, maka kalau Pak Bigman selalu bilang jangan cengeng, ya itu maksudnya supaya tahan menderita, ya, tahan menderita. Walaupun banyak kali di dalam kehidupan hal yang membuat kita bertanya-tanya. Ya, ada yang tanya kadang tentang kok ada umat Tuhan di sana, kok gereja juga dirudal, ya. Padahal dia kan Israel. Ya. Macam-macam orang bertanya. Ada orang yang kecewa, kemarin diskusi di KK, dia bilang, wah ada hamba Tuhan di zaman Billy Graham yang kecewa karena melihat foto atau lukisan ya tentang kelaparan di Afrika. Waduh, Tuhan kemana ya? Ya. Banyak pikiran-pikiran dan realita yang kelihatan terjadi di dunia ini seolah-olah membuat kok kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain. Ya, kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain. Maka ketika pikiran-pikiran seperti itu muncul, itu adalah sebuah alarm bahaya. Ya, ketika kita mulai meragukan Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan, misalnya, katanya Tuhan baik kepada saya.
Kata Tuhan bilang, tidak baik manusia seorang diri saja. Kok saya jomblo terus? Ya. Jangan suka mempertanyakan atau meragukan ya pemeliharaan Tuhan. Ya, karena Tuhan memelihara kita. Kalau keselamatan itu sudah dijamin, nanti akan diterima ya di ujung dunia ini, di akhir daripada kisah alam semesta ini, maka itu yang paling penting. Yang lainnya itu kadar kepentingannya itu di bawah. Ya. Maka biarpun saya jomblo, kalau dijamin untuk selamat, jauh lebih baik. Ya. Daripada enggak jomblo tapi enggak percaya Tuhan. Ya. Waduh, saya masih kos ini. Ya, tenang, Anda dapat warisan. Ya, tapi warisannya di sorga, bisa diklaim kalau udah di sorga nanti. Ya, enggak masalah. Ya, saya masih anak buah belum jadi bos, enggak masalah. Ya, karena bukan posisi yang menentukan orang itu orang percaya atau bukan. Ya, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Profesi kita sebagai pekerja, sebagai bisnismen, sebagai mahasiswa, siswa, ya, pelayan Tuhan, kita kerjakan bagian kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena jaminannya sudah diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, oleh situasi apapun. Tuhan akan terus campur tangan, ya, cawe-cawe ilahi di dalam kehidupan kita, ya, karena Tuhan bisa dan berhak, ya, karena Dia levelnya beda dengan kita, ya. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam hidup kita. Nah, kiranya itu kebenaran tersebut menolong kita, menghiburkan kita, menguatkan kita untuk terus berjalan, menjalani kehidupan, walaupun banyak peristiwa yang terjadi membuat kita bertanya-tanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Tetapi yang pasti Tuhan memelihara kita di dalam kekuatan tangan Tuhan, ya, yang maha kuasa, yang maha kasih, maha baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.